Ladies and gentlemen, please welcome by Cipil Remix. Yo mamen, selamat pagi semuanya bagi semua pembaca dari dnews.radio.com Indonesia. Selamat pagi, hey, yo, and selamat bergabung bersama kami di 24 jam radio, Dnews Radio non-stop, music and informasinya. Yo. Aku percaya kamu, tapi lagi-lagi kau bohongiku. Kau telah tipu aku. Aku menyayangimu, tapi lagi-lagi kau sakitiku. Kau telah hianatiku. www.dnewsradio.com Indonesia yang didapatkan langsung dari kawasan Tangerang Selatan. Dnews Radio Music Show bersama saya Bista Wirela tentunya, dan yang pasti akan kita temani Anda dengan sajian musik-musik yang asik tentunya melalui www.dnewsradio.com Indonesia. Apa kabar buat Anda yang baru saja bergabung bersama kami, dan semoga Anda memiliki aktivitas yang luar biasa buat kita semua. Nah, kali ini kita lagi tes percobaan. Di ujung telepon sudah ada bagian media center dari TMMD 108. Halo abangku, assalamualaikum. Halo bang, assalamualaikum. Halo. Ya, gimana? Ya, bagaimana bang? Kita ternyata lagi tes percobaan dulu ini untuk recording. Apakah bisa terdengar suaranya? Halo. Bisa. Lumayan agak jelas, kadang-kadang memang sinyal agak kurang bersahabat, namun untuk saat ini masih lumayan agak stabil. Oke, sudah agak stabil ya berarti ya. Oke, ini kita lagi tes percobaan siaran langsung dari Kalimantan Selatan ya, Dan ya, izin Dan. Gimana? Ya, bagaimana bang? Sudah bisa Dan? Ternyata lagi tes percobaan dulu. Iya, sedikit agak feedback, ada suara ininya, apa namanya? Halo. Untuk dari sini masih ada sedikit gangguan gitu ya. Dari ada delay. Terdengar agak delay. Ini double suara. Double suara, betul sekali Dan. Double suara.
Oke, dan jadi ini udah bisa kita coba ya untuk on air langsung. Dari Kalimantan Selatan ya Dan ya. Dan bisa langsung sama komandan kodimnya, mungkin bisa ini kita sudah bisa tersambung mungkin ya. Baik. Kita akan mencoba untuk menghubungi beliau dengan nomor yang sudah ada ya Bang ya. Berarti ya Bang. Oke. Baik sahabatku dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, di News Radio akan segera kembali setelah yang berikut ini. Baik sahabatku, sambil menunggu persiapan untuk wawancara eksklusif bersama Bapak Dandim, Bapak Kolonel Bapak Siswo ya, Bapak Kolonel Siswo, kita akan segera menghubungi kembali. Untuk itu jangan kemana-mana, stay tune setelah yang berikut ini. Sebentar ya. Baik, sahabat News Radio dimanapun Anda berada, dari kawasan Tangerang Selatan yang dipancarkan langsung melalui www.dnews.radio music show. Wow. Nah, malam ini kita akan share dulu ya, kita share ke grup-grup di pendengaran The News Radio. Wow. Nah, nanti malam ini ada grup editor juga harus wajib mendengarkan ini. Wajib lah. Masa sih nggak boleh denger sih? Iyalah, nggak boleh denger kan kacau, iya kan? Nah, malam ini ada Bapak Ikhwan yang sudah tune in dan rekan-rekan yang lagi bertugas malam ini. Terus kita akan ngobrol sama beliau. Oke. Seperti apakah kita akan menghubungi beliau, tapi kita akan coba dulu. Nah, kita akan coba dulu ini untuk bisa tidak bisa terkoneksi dengan jelas. Oke, sebentar. Ya. Nggak boleh dekat kan kacau. Oke, jangan kemana-mana dulu ya. Kita akan lagi setting dulu ini. Setelah yang berikut ini hanya di www.newsradio. Tetap cinta bukan dusta untuk teman-teman TMMD yang lagi bertugas di Desa Biih. Waduh, hebat juga ya teman-teman. Satgas tetap bersemangat di saat malam yang sangat dingin dan mencekam. Oke, jangan kemana-mana dulu ya guys. Pokoknya dengerin terus di www.dnewsradio.com. Cinta bukan dusta hanya di www.dnewsradio.com Indonesia. Mendengar engkau
www.dnewsradio.com Indonesia. Masih bersama saya Dita Wiryawan sampai dengan pukul 10 malam nanti. Oh, hari ini ada spesial momen dengan tamu spesial saya yang malam ini luar biasa karena beliau juga dari sana. Dan dari mana? Dari sananya itu dari luar kota. Oke, di ujung telepon WhatsApp kami sudah tersambung dengan Bapak Dandim Kodim 1006 Martapura. Assalamualaikum Komandan. Assalamualaikum Komandan. Halo. Ya, Assalamualaikum Komandan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Apa kabar Komandan? Sahabat News Radio, kemarin ini kita kan lagi ada di studio kita di kawasan di Depok, Jawa Barat. Nah, karena ada banyaknya gangguan teknis dari lokasi karena sinyal ya Dan ya, maka malam ini spesial banget. Wah, bukan banget, bingit malah ya, bahkan bingit dengan suasana malam yang ditemani dengan suara jangkrik yang merdu Dan ya. Kalau orang kota jangkrik itu susah Dan, tapi kalau di desa Bi mungkin udah biasa ya Dan ya. Bahkan ada suara kodok. Isinya jangkrik semua tuh. Oh, jangkrik semua. Siap. Dan izin Dan, berkaitan dengan rutinitas kawan-kawan di Satgas TMMD 108. Mungkin bisa disapa dulu Komandan, bisa memperkenalkan diri karena mungkin kemarin kita kan mengalami gangguan teknis Dan. Namun insya Allah pada malam ini tidak ada gangguan teknis lagi Dan. Silakan Dan, monggo. Amin ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa sekalian. Di sini saya Letnan Kolonel Armet Siswo Budiarto selaku Komandan Satuan Tugas TMMD ke 108 Kodim 1006 Martapura yang sedang melaksanakan aktivitas kegiatan TMMD di Desa Biih, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Gitu Mas. Baik Dan, ini kalau boleh tahu berapa total jumlah dari pasukan Kodim yang dikerahkan dari Kodim 1006 Martapura ini? Oke, terima kasih. Jadi kegiatan TNI Manunggal membangun desa ini adalah sebetulnya kita bukan hanya dari unsur TNI AD saja, tapi kita mencakup seluruh TNI. Di sini ada TNI AD, TNI AL, TNI AU, bahkan rekan-rekan dari kepolisian juga kita libatkan di sini. Untuk komposisinya, untuk seluruh satgas yang terlibat di TMMD 108 ini sejumlah 150 orang. 150 orang itu terdiri dari itu tadi yang saya sampaikan. Mereka membaur bersama-sama masyarakat di Desa BI yang jumlahnya secara KK itu ada sekitar 600 KK lah, ataupun sejumlah 2020 jiwa kurang lebih di Desa BI itu. Begitu Mas. Baik Dan, ini kalau masuk ke satu daerah mungkin kan agak sedikit sulit ya Dan ya, beradaptasinya. Nah, bagaimana rekan-rekan pertama kali melihat, mohon maaf nih, kami mendapatkan informasi hutan belantara yang antah berantah, tiba-tiba pasukan dari Satgas TMMD ini masuk untuk membenahi semua program-program yang sudah dipersiapkan. Silakan Dan.
Ya, oke, terima kasih. Jadi ya memang betul, namanya kita orang bukan di wilayah situ, dari mana-mana kan. Kita masuk situ tentunya pasti kita akan beradaptasi. Ya kan ya, dalam proses adaptasi itu ya memang betul kita mencoba untuk mengenal lingkungan, mulai dari siapa tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama dan warga sekitar, sampai dengan masalah ya makanan ya gitu, karena mereka kan tinggal di rumah-rumah penduduk yang notabene-nya rumah penduduk di Kalimantan Selatan ini kebanyakan rumah-rumah panggung ya, jadi harus menyesuaikan kan gitu, rumah panggung, rumah ulin ya kan, kayu ulin ya kan, yang nggak biasa tidur di kayu ya mungkin agak sedikit berbeda kan gitu, tapi itu semua adalah ya tantangan lah, ada menarik lah, ada pengalaman tersendiri buat rekan-rekan Satgas ya kan, namun itu tidak berlangsung lama, kurang lebih mungkin sekitar minggu pertama saja. Mereka yang biasa ya kadang-kadang ada yang kembung lah, biasa itu ya kan? Setelah berjalannya waktu kemudian kita sudah bisa bersosialisasi, berinteraksi dengan masyarakat SABI. Alhamdulillah sampai dengan sekarang tidak ada kendala yang berarti lah, semuanya ya so far so good lah ya. Baik. Dan tapi satu hal lagi Dan, ini yang menjadi pertanyaan kami, uniknya adalah ada rekan media juga yang ikut serta dalam meliput dan mempublikasikan, bahkan ada yang menyebarkan. Nah, ini bagaimana melihat peranan penting media selama awal berangkat, sedangkan beliau kan dari Jakarta nih Dan, yang saya dapat informasi. Nah, ini bagaimana nih Dan? Kan kalau wartawan Jakarta kan banyak rutinitas, tiba-tiba dia harus menyepi gitu loh Dan. Ya memang, jadi ada salah seorang media jurnalis kita yang memang saya ajak dari awal, mulai kita persiapan sebelum ini saya ajak kalau mau memiliki pengalaman ayo, kemudian berkenan jadi kita libatkan. Jadi ya tentunya itu akan menjadi pengalaman yang sangat berarti bagi beliau, karena memang saya juga meletakkan beliau di desa sana yaitu untuk memberikan pengalaman, intinya di situ. Tapi kita juga ingin ya, karena awak media ini adalah bagian dari kita, publikasi, sosialisasi itu adalah corong utama untuk menyampaikan kepada masyarakat luas apa yang sedang kita kerjakan kan gitu. Jadi ya mereka ataupun beliau ini juga kita anggap sama seperti anggota Satgas, kita juga ya berlakuan sama lah. Artinya rekan media tersebut ya alhamdulillah bisa beradaptasi dan mungkin insya Allah akan menjadi pengalaman yang sangat berarti buat beliau di kemudian hari. Oke. Dan izin, berapa rekan media yang dikerahkan dari rekanan dari TMMD ini Dan? Jumlahnya ada berapa? Kalau jumlahnya ada sekitar 10 ya, 10 lebih lah. Itu ada media lokal ya, kemudian ada yang dari luar itu juga ada 2-3 orang itu yang kita kemarin undang, ajak bergabung di kita. Ya ini semua adalah rekan-rekan, kawan-kawan, saudara-saudara saya semua. Karena juga saya juga tidak hanya untuk ya peliputan dan sebagainya, tetapi saya lebih kepada ya keinginan untuk bersilaturahmi dengan masyarakat mungkin yang ya kemarin-kemarin belum pernah mereka rasakan kan gitu. Kemudian yang kedua juga saya ingin menambah saudara, itu yang paling utama bagi saya, karena Kodim saya ini memiliki moto yang unik Mas. Apa itu Dan? Nah, jadi moto dari Kodim saya ini adalah kerja sehat, kerja ibadah. Kerja sehat, kerja ibadah. Mantap, dalam sekali kan. Iya,
itu yang kita selalu tanamkan. Jadi bukan hanya kita mencari sesuatu yang untuk ya sifatnya materi atau kesejahteraan saja, tetapi lebih kepada kesehatan diri kita, baik secara fisik maupun non fisik, ya kan. Dan kita harapkan bukan hanya materi, tetapi amalan yang kita utamakan dengan berbuat baik, berbuat ikhlas. Ya, kita harapkan adalah amalan yang kita peroleh, ya kan, untuk bekal nanti di hari kemudian. Itu yang paling utama. Dan saya ingin bertanya lagi nih Dan, ini kan ada beberapa program prioritas yang paling utama pertama kali Komandan lakukan bersama rekan-rekan Satgas TMMD 108 ini apa Dan? Ya, jadi yang utama yang harus kita laksanakan itu adalah kita harus membuka jalan. Jalan itu adalah jalan potong, jalan pendekat dari desa Biih di Kecamatan Karangintan ke desa Atayo di Kecamatan Matraman. Atayo ya, Matraman. Ini kita membongkar bukit atau gunung lah. Itu adalah prioritas utama kita, karena dihadapkan dengan cuaca. Sebetulnya perhitungan cuaca kita itu saat ini adalah musim kering, tetapi namanya faktor alam tidak bisa kita prediksi. Dan kemarin ya masih hujan, itulah kendala yang kita hadapi. Tapi ya alhamdulillah dengan doa, kemudian kerja keras dari anggota kita semua, ditambah dari masyarakat yang memang betul-betul mendukung penuh dari kegiatan ini, ya kita bisa bongkar itu bukit, kita bisa buat bahu jalan, hingga sampai dengan saat ini ya alhamdulillah untuk pembuatan badan jalan udah sampai 100% lah kita laksanakan. Dan pada saat pembukaan jalan itu sendiri nih Dan, ini apa yang menjadi hambatan ketika membuka jalan itu tidak mudah Dan, ada pepohonan, hewan liar gitu Dan. Ya pertama namanya kita membuka hutan dan di atas pegunungan begitu ya, tentunya kita juga harus mengutamakan budaya setempat, ya kan gitu. Itu utamanya itu kan. Tetapi kita sudah mendapat dukungan masyarakat, kemudian kita sudah ya kalau orang Jawa bilang permisi lah, ya kan itu. Setelah itu baru kita kerjakan hal yang paling membuat kita ini ya, karena itu kan butuh alat berat. Nah, alat berat ini sangat dipengaruhi atau berpengaruh terhadap cuaca. Nah, kemarin itu di awal-awal kegiatan kita cuaca kurang bersahabat, sehingga optimalisasi alat berat kita untuk membuat badan jalan itu kemarin waktu minggu pertama itu agak sedikit terhambat. Jadi itulah faktor utamanya. Kalau secara faktor manusianya, tidak ada masalah. Cuaca itu masih bisa kita hadapi bersama lah. Tidak ada, hanya kemarin ya masalah alat berat yang kita gunakan untuk membongkar bukit atau pegunungan, itulah yang terhambat karena faktor cuaca tadi. Demikian Mas. Baik Dan. Nah, setelah tadi Komandan menyampaikan titik pertama adalah jalan baru yang panjangnya berapa tuh Dan? 4.700 sekian kan Dan? Kira-kira berapa nominal Dan? Ya, betul. Untuk jalan sendiri itu sejauh 4.779 meter dengan kelebaran 8 meter. 8 meter lebar kotor. Kemudian yang kita perkeras 3,5 meter itu. 3,5 meter. Baik Dan, ini kan tidak mudah dan melakukan pembenahan jalur beton, masukin beton, kemudian alat-alat berat. Nah, berarti prosesnya itu berapa lama Dan dari itu semua Dan?
Iya, sebetulnya kalau sesuai timeline yang diberikan ke kita adalah 30 hari. Namun kita kemarin juga melaksanakan di luar timeline itu. Kita udah persiapkan, intinya kita udah persiapkan jalurnya sehingga begitu start awal kita tidak mengalami kendala, karena memang kita manfaatkan betul di waktu-waktu persiapan sebelum pelaksanaan gitu. Kita optimalkan pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita kerjakan, sehingga begitu mulai start kita langsung dorong material, kemudian beton itu ke sasaran sesuai dengan rute dan jalur yang sudah kita siapkan gitu. Baik. Dan ini kan ada juga program FASIK dan FASOS. Nah, ini Ya. FASIKnya apa? FASOSnya apa yang sudah dilakukan, Dan? Ya, kalau sasaran fisiknya yang tadi sudah saya sampaikan terkait dengan kita membuat badan jalan, kemudian kita membenahi jembatan yang ada, kemudian kita membuat gorong-gorong, ya, kemudian kita membuat juga box beton, ya kan? Itu. Kemudian di lain itu juga kita juga melaksanakan kegiatan-kegiatan tambahan. Ada pembuatan rumah ataupun rehab rumah tidak layak huni, dan ini merupakan sasaran-sasaran sosial lah yang bersifat fisik. Kemudian juga kita merehab sebuah musola, yang musola itu adalah musola yang sangat dibutuhkan di daerah pedalaman di situ, karena di situ 100 jiwa dengan musolanya yang sangat minim, ya, kita benahi. Itu juga kalau pas ada hujan susah itu masuk ke wilayah itu, tapi alhamdulillah saat itu sampai 95% dan masyarakat alhamdulillah bisa menikmati. Samping itu juga ada kita benahi pos ronda, karena pos ronda ini adalah cikal bakal dari bangsa kita. Bangsa kita ini adalah bangsa yang kebersamaannya tinggi, kepoyongannya tinggi, maka melalui pos ronda itu kita harapkan itu tidak akan hilang walaupun saat ini media sosial, teknologi masuk. Di samping itu juga kita juga melaksanakan penyuluhan. Ya, saat ini yang lagi tren masalah COVID, kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan setempat, kita berikan juga pencerahan kepada masyarakat tentang bahaya dan bagaimana cara menanggulangi COVID. Walaupun di desa BI sendiri ini adalah desa yang tergolong zona hijau. Kemudian yang kedua, karena sifatnya hutan lindung dan diperkirakan menjelang musim kemarau ini, maka kita juga memberikan penyuluhan tentang bahaya kebakaran hutan dan lahan. Ya, itu semua kita harapkan, ya, mudah-mudahan masyarakat, ya, khususnya desa B ini memahami akan hal-hal yang tadi kita sebutkan dan bisa menjaga lingkungannya sehingga terhindar dari bahaya baik itu COVID maupun kebakaran hutan dan lahan. Begitu, Mas. Baik, Dan, mungkin setelah banyaknya pengalaman yang dilakukan oleh rekan-rekan Satgas 108, terakhir adalah bagaimana menjaga kesehatan, menjaga rohani. Tadi kan Komandan sudah menyampaikan bahwasannya bekerja di dalam program TMMD ini adalah ada salah satunya adalah keagamaan dan mendekatkan diri kepada alam dan Sang Maha Kuasa. Nah, ini bagaimana menyeimbangkan kerja, ibadah, dan pendekatan kepada warganya. Itu bagaimana, Dan? Ya, baik. Jadi sebelumnya kan kita harus yakinkan dulu bahwa anggota kita dan masyarakat ini harus ada, ya, saling percaya. Ya, apalagi saat ini tengah pandemi COVID kan. Jadi kemarin juga kita sudah laksanakan awal berupa rapid test kepada anggota kita dan alhamdulillah dinyatakan semuanya non reaktif. Baru mereka akan tumbuh kebersamaan karena kepercayaan saling tidak ada rasa curiga. Nah, setelah itu baru kita combine dengan kegiatan kita. Jadi kalau kita gambarkan mungkin pagi itu mereka bekerja secara fisik bersama-sama,
ya kan. Kemudian pada saat sore hari mereka melaksanakan kegiatan bersama-sama juga untuk meningkatkan kebugaran, bisa berolahraga, terus ada yang sana percaya, dan begitu pada saat ini tengah pandemi COVID ibadah secara bersama-sama dengan di tempat-tempat ibadahnya masing-masing. Nah, pada saat disitulah kita melaksanakan kegiatan penyampaian pesan yang bersifat non fisik, karena ya kalau kita ketahui bersama, masyarakat kita pada umumnya itu sangat dekat dan erat melalui sebuah komunikasi massa, yaitu ya mereka mengadakan perkumpulan di balai-balai desa, di rumah-rumah warga yang menjadi tertua, ya kan gitu. Nah, disitulah kita berikan masukan-masukan, di samping kita juga melaksanakan pembinaan mental berupa ya kebersamaan dalam ibadah, kemudian sholat Jumat, ya kan, kemudian juga ya ibadah-ibadah lain secara bersama-sama di tempat ibadah masing-masing, gitu Mas. Baik, harapan ke depan nih Dan untuk waktu yang sangat panjang ya Dan, berarti kan dari tanggal 1 sampai tanggal 30 atau tanggal 29 ya Dan, kurang lebih seperti itu ya Dan. Iya. Nah, mulai tanggal 30 sampai tanggal 29 Juli ya. Baik, dan ini di saat pendekatan dengan warga secara persuasif sendiri, apakah ada kesulitan Dan berkomunikasi dengan warga setempat? Ya, alhamdulillah ya, sebetulnya kita ketahui bersama bahwa warga masyarakat di Indonesia ini, khususnya di Pulau Kalimantan ini, memang Pulau Kalimantan ini dulu mulai adanya transmigrasi, maka banyak suku, kemudian banyak agama yang tinggal di sini. Tetapi kita ketahui bersama bahwa budaya kita itu adalah sama, pada dasarnya adalah bangsa Indonesia itu satu, sehingga toto kromo ataupun tepo sliro, kalau orang Jawa bilang ya, saling menghormati, saling toleransi, itu sangat dikedepankan ya, baik di masyarakat maupun anggota kita juga demikian. Sehingga dengan adanya modal seperti itu, maka ya tidak ada kendala, artinya masyarakat juga sangat ya menghormati kita sebagai anggota Satgas, dan anggota kita juga sangat menghormati masyarakat ya, karena mereka adalah bagian dari kita, karena TNI ini kuat karena rakyat. Betul. Dan rakyat adalah iya kan gitu, itu sudah semboyan itu. Makanya tema yang diusung dalam kegiatan TMMD ini adalah pengabdian untuk negeri. Artinya itu adalah kita bahwa TNI mengabdi untuk rakyat. Itu jadi ya, rakyat adalah TNI adalah rakyat, gitu Mas. Baik, terima kasih Bapak Dandim yang kami hormati, sudah bisa ngobrol. Dan sahabat di News Radio, ini tidak mudah menjadi tentara nasional Indonesia yang masuk ke desa-desa, khususnya di Kalimantan Selatan. Mungkin Anda membayangkan jadi tentara tuh enak ya Dan ya, tapi ternyata ada seninya loh. Aduh ya Allah, saya membayangkan kalau saya ditugaskan oleh Pak Dandim, Bang tolong liputan ke sana, Masya Allah, itu hutan belantara apa yang jadi liputan objek saya gitu kan. Karena biasanya manusia ke manusia, tapi sekarang dengan hutan belantara, dengan bebatuan, dengan kehidupan yang mungkin lebih keras daripada kehidupan di ibu kota, begitu ya Dan ya. Jadi yang lebih keras adanya yaitu di hutan, kembali lagi kan dari kalau ibu kota, kerasnya ibu kota nggak mungkin sekeras kerasnya di hutan tadi ya Dan ya, karena membelah kehidupan itu dan membenahi kehidupan dari awal, dari titik nol, kembali ada kehidupan yang terasa menjadi lebih sempurna dengan adanya jalan baru, kemudian ada fasilitas sosial, yaitu adanya
program jambanisasi, kemudian ada juga pembangunan renovasi atau rehabilitasi terhadap rumah-rumah warga setempat, kemudian juga ada bantuan sosialnya bersama pihak kepolisian setempat. Ini luar biasa sahabat di News Radio. Jadi teman-teman yang mau jadi TNI Angkatan Darat khususnya, monggo daftarkan diri dari sekarang juga. Kalau benar kan ya? Kita berjuang bersama. Betul. Terima kasih Komandan Bapak Siswo yang sudah ngobrol bareng, dan ini kita berbagi pengalaman. Ini merupakan program TMMD 108 yang luar biasa. Mari kita membangun negeri dari titik nol dan kembali untuk bangsa dan negara ini. Terima kasih Komandan. Salam buat rekan-rekan. Semoga sukses. Salam hormat pemirsa semuanya. Terima kasih Bapak Dandim atas waktunya. Kurang lebih saya minta maaf Komandan kalau jika ada salah-salah kata Komandan. Sama-sama, saya juga mohon maaf kalau kurang dalam menyampaikan hal secara detail ya. Itulah keterbatasan kita. Terima kasih Pak. Baik, demikian tadi Bapak Kolonel Siswo selaku Dandim dari 108 Kodim 1006 Martapura. Semoga sukses teman-teman, semoga fight dan tetap jaya selalu TNI Republik Indonesia yang kita cintai. Jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama saya Dipta Wiryawan. Ada lagu buat Bapak Komandan kita yang lagi malam ini sedang menyendiri ini, jauh dari sang kekasih. Asik. Saya berikan satu lagu dari Nugi, Burung Gereja. Nah ini kalau kembali ke alam, kembali ke burung gereja Komandan. Semungkin ada maksud dan tujuan. Karena burung itu kan adalah dia bisa terbang kemana-mana. Begitupun dengan TNI Angkatan Darat. Dia pergi untuk membangun bangsa dan negeri ini. Terima kasih Komandan. Inilah saya berikan dari Nugi dengan Burung Gereja. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya.